Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Wahyudi. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat. Untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman pada pertemuan yang kedua ini terkait mata kuliah ilmu kalam, saya akan mengambil beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Jadi nggak semuanya saya ambil karena beberapa pertanyaan itu kontennya sama. Jadi semoga nanti ini bisa mewakili apa yang ditanyakan teman-teman. Namun sebelumnya saya tegaskan, saya tidak akan menjawab seluruh pertanyaan secara detail. Jadi saya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan secara detail itu ketika yang ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan yang kedua. Lalu bagaimana pertanyaan yang lain? Akan saya tetap jawab pertanyaan yang lain itu, tapi tidak secara detail. Dengan alasan apa? Pertanyaan itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yang pas ketika kita membahas materi tersebut. Karena dalam perkuliahan ini saya berharap bisa berjalan dengan lancar dari step by step agar kita memahami di setiap stepnya. Maka saya menawarkan tanggapan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama dari saudara Yulia Budiarti yang mempertanyakan mengapa ilmu kalam baru lahir setelah adanya pertemuan Islam dengan budaya Yunani. Oke, saya paham maksud pertanyaannya. Jadi gini, Mbak Yulia Budiarti, bukan masalah ilmu kalam itu baru lahir setelah adanya pertemuan Islam dengan budaya Yunani, itu bukan seperti itu. Itu hanya salah satu dari pendapat yang mengatakan bahwa ilmu kalam itu lahir setelah bertemunya Islam dengan budaya Yunani. Nah, siapa yang berpendapat itu adalah para sarjana-sarjana barat yang dari Yunani yang mempunyai anggapan seperti itu atau pendapat seperti itu. Memang kalau secara kebahasaan ilmu kalam ataupun teologis itu memiliki kesamaan, namun secara substansial memiliki perbedaan. Teologi sendiri kita mengenalnya dari Hasanah Nasrani atau Kristen. Jadi teologi itu membahas keagamaan, kajian keagamaan yang ada dalam Kristen, entah tentang Tuhan, tentang manusia, pemeluknya dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu kalam. Ilmu kalam juga membahas tentang ketuhanan, keyakinan, ketauhidan dan juga perilaku dari manusia itu sendiri. Maka seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, teologi dengan istilah ilmu kalam itu memiliki perbedaan secara substansial, namun secara kebahasaan sama. Makanya Harun Nasution menyebutnya dengan istilah teologi Islam, itu lebih spesifik. Jadi ranah teologi Islam itu sama halnya dengan ilmu kalam yang membahas tentang ketauhidan, keyakinan, ketuhanan, tentang dosa besar, kekafiran, perilaku manusia dan sebagainya, itu lebih spesifik gitu loh. Sebagaimana yang kita ketahui, yang saya share juga di materi kita pada pertemuan kedua, Islam itu memiliki 3 aspek. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam itu sendiri termanifestasikan dalam bidang ilmu yang namanya ilmu fikih syariat. Lalu iman itu dimanifestasikan dengan istilah ilmu kalam atau teologi Islam. Lalu ihsan itu dimanifestasikan dalam ilmu yang namanya tasawuf. Namun kali ini kita akan fokus pada bagian iman atau ilmu kalam itu sendiri. Jadi itu ya Mbak, memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan munculnya ilmu kalam itu pure karena masalah teologis, namun juga ada yang mengatakan ilmu kalam itu muncul karena persoalan politik. Karena pada waktu itu politik dan juga pembahasan teologis itu nggak bisa dilepaskan, saling berkaitan gitu. Maka jangan heran ketika ada yang mengatakan ilmu kalam itu muncul karena faktor politik, faktor teologis, atau sarjana barat mengatakan ilmu kalam itu muncul karena mengadopsi istilah Yunani teologi dan sebagainya itu. Kita memiliki pemahaman yang banyak terkait munculnya ilmu kalam itu sendiri. Jadi ini bukan satu-satunya alasan ilmu kalam itu lahir. Jadi budaya Yunani bukan satu-satunya alasan yang menyebabkan ilmu kalam itu ada. Itu hanya sebagian kecil dari pendapat para sarjana barat yang mengatakan ilmu kalam muncul karena bertemunya dengan budaya Yunani. Karena ini juga sangat logis, karena Yunani
merupakan salah satu negara yang menjadi peradaban ilmu pengetahuan kala itu. Untuk ke depan kita tetap akan membahas keterkaitan antara ilmu kalam dengan filsafat dan juga dengan tasawuf, tapi kita step by step teman-teman. Baik, itu mungkin ya Mbak Yulia terkait pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari saudara Anissa Robiani. Ini Mbak Anissa yang mempertanyakan, apa sih yang dimaksud dengan dogma-dogma Islam? Nah, dogma itu merupakan aturan-aturan atau larangan, anjuran yang ada dalam sebuah organisasi, semisal agama. Di sini yang ditanyakan adalah dogma Islam atau agama Islam. Jadi setiap agama, setiap organisasi itu punya aturan mainnya gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan Islam. Islam juga memiliki aturan, anjuran dan sebagainya. Dan anjuran-aturan itu tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Maka dogma Islam merupakan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Gitu ya Mbak Anissa Robiani. Selain ada istilah dogma, juga ada istilah aksioma kalau dalam ilmu logika itu. Keduanya hampir memiliki kesamaan tentang aturan-aturan itu sendiri. Terima kasih Mbak Anissa Robiani. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara M. Aji Aditya Pranata yang bertanya, mengapa belajar ilmu kalam itu perlu dengan kalam? Jadi gini Mas, kita sambil santai, sambil rileks menjawab pertanyaannya, diskusinya gitu ya, diskusi virtual. Mengapa kok ilmu kalam itu harus dipelajari dengan ilmu kalam? Itu kayak ibaratnya gini, kita mau belajar naik motor Avanza. Nah, buku panduannya pun harus buku panduan apa? Mobil Avanza, maksudnya mobil bukan motor. Kita mau naik motor Vario, buku panduannya pun juga harus motor Vario. Jangan sampai kita mau naik mobil Alphard tapi buku panduan yang kita baca itu cara menaiki atau mengendarai motor Mio gitu. Kita mau naik mobil Alphard kok buku panduannya motor Mio, itu kan lucu dan nanti malah bahaya gitu loh. Yang seharusnya ngerem itu pakai kaki, kalau kita pelajarinya pakai panduan motor Mio, ngeremnya malah pakai tangan, kan itu bahaya. Begitu juga dengan ilmu kalam. Jadi kalam itu kan kalau dari kebahasaan artinya perkataan. Nah, ketika kita belajar ilmu kalam pun juga harus menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu kalam itu sendiri. Ilmu kalam itu juga muncul kalau kita pakai sudut pandang filsafat ilmu. Munculnya ilmu kalam gak terlepas dari yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologinya apa, dasar-dasarnya apa, terus epistemenya apa, aspek-aspek dalam ilmu kalam itu apa saja. Terus yang ketiga tentang aksiologinya, manfaat dari ilmu kalam itu apa gitu. Itu menjadi syarat dari lahirnya sebuah bidang keilmuan gitu ya Mas Aji Aditya Pranata. Kayak kita mau belajar sholat ya kita harus baca buku-buku panduan sholat, jangan baca buku-buku panduan naik motor gitu, atau buku-buku panduan skripsi kan gitu. Ya kita harus baca buku-buku panduan tentang bagaimana tata cara sholat kalau kita mau belajar tentang sholat. Jangan sampai mau sholat kok yang dibaca buku panduan skripsi, ya nanti nalarnya itu gimana nanti. Itu mungkin ya Mas Aditya Pranata. Terima kasih Mas Aditya. Pertanyaannya selanjutnya dari saudara Ika Dina Rafika Biang, kayak iklan itu Rafika, iklan apa Kispray. Pertanyaannya, dalam materi tersebut terdapat pengertian ilmu usuluddin dan ilmu tauhid yang sama-sama mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya Pak, apa perbedaan dari kedua ilmu tersebut dan bagaimana penerapan ilmu kalam tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi pertanyaannya ada istilah yang menyebutnya usuluddin, tauhid dan juga ilmu kalam. Lalu pertanyaannya, apa sih perbedaannya di antara semua itu dan bagaimana kita menerapkan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya apa gitu ya kira-kira. Oke, baik, akan saya jawab. Jadi hal tersebut hanya sekedar penamaan terkait ilmu kalam itu sendiri ya Mbak. Misal ilmu usuluddin itu ilmu yang berfokus terkait pada akidah atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu esa, atau membahas tentang pokok-pokok agama.
Begitu juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang membahas tentang keesaan Allah juga, tentang teologi Islam atau yang saya sampaikan di awal tadi. Teologi Islam juga membahas tentang pokok-pokok dalam agama Islam mengenai ketuhanan, sifat Allah, tentang perbuatan Allah, perkataan Allah dan lain sebagainya. Jadi semuanya entah ilmu usuluddin, ilmu tauhidan itu pembahasannya hampir sama. Tapi yang secara spesifik yakni adalah ilmu kalam. Makanya ada beberapa persamaan antara ilmu kalam dan ilmu usuluddin maupun ilmu tauhid. Namun kajian secara detail itu berada dalam ilmu kalam karena menjadi spesialisasinya pembahasan tentang keimanan itu. Itu ya mungkin Mbak, terima kasih. Mengenai manfaat mempelajari ilmu kalam itu ada banyak teman-teman. Salah satunya menguatkan keimanan. Dengan belajar ilmu kalam, karena kalam juga bicara tentang ketauhidan keimanan, dengan mengetahui memahami sepenuhnya tentang apa itu keimanan, maka keimanan kita pun akan meningkat atau akan kuat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, keimanan seseorang itu sifatnya fluktuatif, naik turun gitu ya. Nah, dengan mempelajari ilmu kalam ini kita berharap semoga bisa meningkatkan powerful keimanan kita. Jadi kita mengimani rukun iman itu dengan penuh kesadaran. Itu salah satu manfaat dari ilmu kalam. Selain itu kita juga bisa memberikan arahan atau petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat terkait perbedaan-perbedaan dalam ketauhidan atau ilmu kalam itu sendiri. Juga bisa mengarahkan menuju jalan yang lebih tepat, mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Karena ketika kita mengetahui sesuatu dengan detail, dengan pemahaman yang baik, kita pun juga akan mengekspresikan itu dengan amalan-amalan yang baik pula. Namun selain itu semua, yang jelas ketika kita belajar ilmu kalam itu menjadi lebih keren. Kenapa keren? Kita banyak pengetahuannya, banyak pemahamannya. Jika nanti kita menemui gejolak perbedaan di tengah-tengah masyarakat, kita nggak kaget gitu. Orang yang nggak gampang kagetan itu keren. Tapi ketika kalian masih sering kagetan, gumun dan lihat sesuatu yang baru gitu, wah itu berarti belum keren. Maka semoga nanti salah satu output dari belajar ilmu kalam, teman-teman jadi yang teman-teman yang keren gitu ya, bagi yang mau maksudnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Reni Indah Stefani. Ini keberat-beratan ini. Reni Indah Stefani, semoga orangnya indah juga. Baik, pertanyaannya, bagaimana ilmu kalam menjadi salah satu cabang keilmuan dalam kajian keislaman? Kalau kita bicara kenapa ilmu kalam menjadi cabang keilmuan, ya tidak terlepas dari tadi itu. Dalam ilmu kalam ada yang namanya ontologinya, epistemnya, dan juga aksiologinya. Tapi ini juga sudah saya jawab di awal tadi, itu bagian dari Islam itu sendiri ya Mbak Stefani. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Nah, ilmu kalam itu bagian kajian atau ranah kajian yang berhubungan dengan keimanan. Jadi kalam itu bagian dari kajian keagamaan agama Islam itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Reni Indah Stefani. Terus pertanyaan selanjutnya dari saudara Diah Novitasari, kayak artis ini. Ini Mbak Diah, pertanyaan Mbak Diah itu seperti ini. Apa kaitannya ilmu kalam dengan skisme atau skisma dalam Islam? Jadi kalau kita mengetahui istilah skisma atau skisme, itu istilah yang ada dalam agama Nasrani, agama Kristen, yang artinya itu mungkin lebih mudahnya perpecahan gitu loh. Nah, dalam ilmu kalam sendiri kan juga banyak adanya firqah atau perpecahan-perpecahan itu karena perbedaan pendapat. Nanti ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, apalagi Qadariyah, Murji'ah dan lain sebagainya. Makanya karena ini sudah menjadi bagian dari dialektika ilmu pengetahuan, istilah-istilah itu hampir sama sehingga muncul skisme Islam dan teologi Islam dan sebagainya itu sendiri. Itu hanya masalah perpecahan-perpecahan dalam ilmu kalam. Itu masuk dari dialektika ilmu pengetahuan. Tergantung siapa yang memberikan pendapat, siapa yang memberikan penyampaian, gitu ya Mbak Diah Novitasari. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Titis Dwi Kuncoro. Oke, ini Mas Titis Mas Kuncoro. Pertanyaannya, apa itu masa Mu'tazilah? Mengapa ilmu kalam lahir pada masa ini? Jadi gini, Mu'tazilah merupakan bagian dari firqah-firqah dalam ilmu kalam, mazhab dalam ilmu kalam. Nah,
Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kalam, memang Mu'tazilah ini yang memiliki pemikiran yang of out of the box gitu teman, out of the box yang beda dengan yang lainnya, karena memang cara berpikirnya orang-orang Mu'tazilah itu filosofis banget dan juga sangat mengagung-agungkan yang namanya akal. Nah, ketika menyikapi permasalahan ketuhanan pun mereka orang Mu'tazilah itu juga menggunakan penalaran yang kuat atau mengutamakan akalnya gitu loh. Maka dari situlah dialektika perkembangan ilmu kalam itu semakin menonjol, semakin nampak ketika Mu'tazilah itu muncul. Sebenarnya munculnya Mu'tazilah itu di masa-masa agak pertengahan ke belakangan, bukan di awal-awal gitu loh. Karena ilmu kalam sendiri pernah mengalami keredupan, setelah itu mengalami ketenaran seperti itu. Nanti kita akan bahas secara detail tentang apa itu aliran Mu'tazilah ya Mas Kuncoro. Namun akan saya sedikit beri bocoran terkait salah satu dari pemikiran mazhab Mu'tazilah mengenai dosa besar ya, karena ilmu kalam juga akan membahas tentang lingkup dosa besar, tentang kekafiran dan sebagainya. Jadi orang Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah itu memiliki persepsi atau pendapat ada suatu tempat di akhirat itu yang berada antara surga dan neraka. Jadi kalau orang kafir itu menurut orang Mu'tazilah kan harus masuk neraka gitu ya, nggak mungkin dimasukkan surga sama Allah karena mereka memakai pendekatan akal tadi itu. Namun jika ada orang itu yang berdosa besar namun tidak sampai kafir, itu nanti ketika ia meninggal dan di akhirat ia itu tidak akan masuk di surga ataupun tidak akan masuk di neraka, tapi berada di suatu tempat antara surga dan neraka. Nah, itu salah satu sedikit bocoran terkait pemikiran Mu'tazilah. Tentu mazhab yang lain itu juga memiliki pemahaman yang berbeda, Asy'ariyah, Murji'ah, Maturidiyah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya itu ya Mas Kuncoro. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya ini menjadi pertanyaan terakhir dari saudara Hana Maisha, bukan Geri Mahesha tapi Hana Maisha. Pertanyaannya gini, setiap sesuatu hal itu pasti mempunyai asal usul ya, termasuk kita ada itu juga mempunyai asal usul yang jelas gitu ya. Nah, teologi Islam asal usulnya bagaimana Pak, dan adakah bukti dari asal usul tersebut? Nah, gini, buktinya nyata. Kalau kita melihat sejarah itu sudah menjadi bahan kajian ya, ilmu kalam itu menjadi kajian orang-orang barat dan juga orang Islam itu sendiri. Buktinya apa? Adanya aliran Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu adalah bukti bahwa ilmu kalam itu ada gitu loh. Dan asal usulnya apa? Asal usulnya disebabkan oleh dialektika permasalahan politik dan juga permasalahan teologis kala itu. Nah, itu salah satu munculnya ilmu kalam. Kalau kita berbicara dalam ranah politik, memang ilmu kalam ini mulai muncul atau embrionya itu sudah ada ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, atau ketika wafatnya Utsman bin Affan, yakni khalifah yang ketiga setelah wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya akan ceritakan sedikit terkait yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam dalam permasalahan politik. Jadi gini, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ketika terbunuh lalu digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah keempat, peristiwa itu menjadi mungkin hal yang pilu atau menyedihkan dalam sejarah agama Islam ya, karena ada yang namanya itu fitnah kubra atau fitnah besar. Nah, namun sebelumnya pada kekhalifahan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab itu sudah terjadi terkait problematik politik, problema keagamaan, tapi masih relatif kecil, termasuk masalah akidah, perbedaan pendapat tentang keyakinan, tafsir dari keyakinan itu sendiri. Kalau akidahnya itu mantap, keyakinannya mantap, tapi tafsir terkait keyakinan itu yang menjadi problemnya pada kala itu. Nah, perselisihan itu berlanjut pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib sekitar tahun 656 sampai 660 sekian. Itu terjadi perang saudara. Jadi antara perang pertama itu antara perang Ali dengan Zubair, Tolhah dan Asyah yang dikenal dengan perang Jamal. Lalu perang kedua itu adalah perang antara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Nah, pertempuran ini dengan Zubair dan kawan-kawannya itu dimenangkan oleh Ali. Lalu Muawiyah itu berakhir dengan proses
tahkim atau bahasanya itu abritase atau perdamaian. Nah, ketika Ali menang, terus Muawiyah itu menawarkan untuk menempuh jalur damai gitu loh. Ali pun akhirnya mensetujui untuk mengambil jalur perdamaian itu. Namun ada beberapa dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib itu tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Ali, karena mereka yakin kelompoknya Ali lah yang paling benar. Jadi mau bagaimanapun alasannya Muawiyah salah itu. Tapi Ali bin Abi Thalib di sini bersikap bijak untuk menerima tawaran Muawiyah menempuh jalur tahkim atau arbitrase perdamaian itu. Nah, kelompok Ali bin Abi Thalib, anggota Ali bin Abi Thalib itu yang tidak setuju dengan sikap yang diambilnya, sehingga dia memisahkan diri. Lalu muncullah aliran yang bernama Khawarij. Nah, itu adalah aliran Khawarij, aliran yang sempalan dari golongan Ali itu. Dia berada di tengah-tengah, sudah nggak setuju dengan apa yang diputuskan Ali, dan juga nggak setuju dengan kelompok Muawiyah itu sendiri. Itu mungkin salah satu hal-hal yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak, semoga bisa dipahami. Kalau emang ada yang kurang tepat silahkan diberikan tanggapan, saya sangat menerima dan berterima kasih. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.